arwahna, mugi kabalikeun rezekina, sagalu pahajatan dijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Oke kurang anu ngetil-ngetilna cingui ka beuki dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayn idza tamassaktum bihima lam yamtadilu abalan. Taraktu para muslimin kami Rasulullah teh kum ka arahan kabeh. Idza tamassaktum di mana-mana nyepeng arahan kabeh. Bihima kana dua perkara ieu lam yamtadilu maka masasar abadan dina selawasna. Naon dua perkara teh kitab Allah Fitratul Nabi sallallahu alaihi wasallam hiji Al-Qur'an, kaduana dunia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah urang aya can dicukupukeun jam dunia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mangga urang dongkeun siapkeun mana urang masing-masing, oke urang uih tieu urang jadi pasien ilmu anu manfaat kana urang biasa ngamakeunana. Sadayana tolak sebelum dimulai, mangga mendingan ke depan, lewat ke depan, yang di luar ke dalam, yang di luar ke dalam. Nah, sampai situ, sampai sini. Sampai kapan ini kita terus maju. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. La yasukul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. La yasriku su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa syarrif wa karrim wa majid wa 'azzim ala Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad qamaril wujud fi hadzal yawm wa fi kulli yawm wa fil yawmil maw'ud sirran wa jahra fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa qulubahum wa saddid lisani. Allahumma ya man bi yadihi maghalibul umuri kulliha wa ilayhi yurja'ul amru kulluhu ya fattahu ya alim iftah alaina fathan
غريبا أما بعد. Seluruh hadirin hadirat yang saya hormati, saya muliakan, wabil khusus Ketua DKM Masjid Al-Mukhlis dan seluruh jajaran DKM, seluruh para pengurus DKM Masjid Al-Mukhlis, begitu juga saudara-saudara saya, adik-adik saya yang tergabung dalam Irma Masjid Al-Mukhlis. Insyaallah, alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama. Semoga perkumpulan ini tidak hanya berhenti ketika kita selesai daripada majelis ini saja. Semoga berkumpulnya kita saat ini tidak hanya berlaku di dunia saja. Semoga berkumpulnya kita ini nggak hanya berhenti dengan selesainya dari acara ini, selesailah perkumpulan kita. Tidak. Tapi semoga kita meminta kepada Allah dengan barokah kumpulnya kita di tempat ini untuk mengagungkan, memuliakan bulan Rajab, berzikir kepada Allah dengan bersolawat kepada berkah solawat kepada Nabi Muhammad. Semoga perkumpulan ini menjadi jalan kita kumpul di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Menjadi perantara kita mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga menjadi perantara kita bisa berkumpul bersama-sama dengan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itulah yang kita harapkan dari perkumpulan-perkumpulan seperti ini. Apalagi yang kita harapkan dari perkumpulan seperti ini? Apakah hanya sebagai seremonial saja? Cuman sebagai acara saja? Malu kalau misalkan masjid nggak bikin acara rojaban. Sangat disayangkan kalau misalkan niatnya seperti itu. Uang yang dikeluarkan saya, tenaga, pikiran yang dicurahkan juga saya. Tapi siapapun yang membuat acara-acara seperti ini, membuat perkumpulan-perkumpulan seperti ini, niatkan ya Allah, jadikan ia kempelan di dunia, jadikan wasilah perantara abdi tiasa kumpul kayak di surga Allah sareng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu niatnya. Jadi bukan karena malu, gengsi dan yang lain-lainnya. Yang lain bikin rojaban bukan karena bibiluan. Ya, kita bikin acara seperti ini bukan karena bibiluan. Kunaon bikin acara seperti ini? Apa sebabnya bikin acara seperti ini? Ingin dengan kumpulnya kita karena mengagungkan bulan Rajab, memuliakan bulan Rajab, membaca, menyebut nama agungna Allah, bersalawat ke kanjeng Nabi Muhammad, muji-muji Nabi Muhammad, ia menjadi perantara sahabat yang kembali di tempat kumpul bareng surga Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita harapkan. Berkumpul di dunia bakal ada akhirnya. Berkumpul di dunia bakal ada akhirnya. Karena semuanya bakalan menjadi mayit. Semuanya bakalan meninggal. Siapapun di dunia ini bakalan berpisah. Tapi perpisahan di dunia hanyalah sementara kalau misalkan Allah kumpulkan kita di surga Allah. Perpisahan di alam dunia bisa menjadi perpisahan sementara kalau kita bisa berkumpul di surganya Allah. Hakikat perpisahan itu bukan perpisahan ketika kita di dunia, yang satu meninggal, yang satu tinggal di kota Jawa Barat, yang satu keluarganya tinggal di Jawa Timur, berpisah, sudah ketemu kemudian pulang lagi ke rumahnya. Itu mah perpisahan yang sementara. Pertemuan sementara, perpisahan sementara. Kita di dunia ini bertemu sementara, kumpul sementara. Bakalan ada perpisahan. Perpisahannya antara dua. Bisa menjadi perpisahan yang benar-benar perpisahan selama-lamanya, bisa menjadi perpisahan yang sementara. Perpisahan yang sementara bagaimana? Di dunia kita berpisah, orang tua kita meninggal, ya kita berpisah. Sementara kalau misalkan kita meninggal, orang tua kita meninggal, ternyata Allah kumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah perpisahan yang sementara. Di dunia berpisah, tapi Allah kekalkan perkumpulan kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Siapapun
kita sama-sama meninggal, orang tersebut meninggal, yang satu masuk surga, yang satu masuk neraka. Itulah perpisahan yang selama-lamanya. Itulah perpisahan yang selama-lamanya. Makanya kita mengharap kepada Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kumpulnya kita saat ini menjadi perantara, wasilah kita bisa berkumpul bersama-sama di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ini nasihat bagi siapapun yang membuat acara-acara apapun, niatkan seperti itu. Ya Allah, saya membuat acara seperti ini. Saya pengen kumpul bareng-bareng dengan kaum muslimin, mengagungkan bulan Rajab, muliakan bulan Rajab, berzikir, menyebut nama agungmu ya Allah, bersolawat kepada kekasihmu Muhammad, memuji-muji kekasihmu Muhammad ya Allah, karena saya ingin mendapatkan ridho-Mu, karena kami ingin mendapatkan surga-Mu, dikumpulkan di surga-Mu yang penuh dengan kenikmatan ya Allah. Saya ingin ya Allah, sebagaimana berkumpul dengan keluarga yang dicintai di alam dunia, jangan sampai ya Allah nanti di akhirat berpisah ya Allah. Saya pengen dengan keluarga yang saya cintai kumpul bareng di surga-Mu ya Allah. Amin ya Rabbal. Nah, niat seperti itu. Tancapkan niat seperti itu. Itu baru niat yang bagus. Kalau cuma karena gengsi, ya, saya nggak maksud nyindir siapa pun, enggak. Ini ilmu, ya. Kalau cuma karena untuk gengsi, kalau cuma karena untuk seremonial saja, pipiluan wae sama orang lain, nggak ada niat yang baik. Sayang-sayang uang yang sudah dikeluarkan, sayang-sayang energi yang sudah dikeluarkan, sayang energi yang sudah dikeluarkan, sayang harta yang sudah dikeluarkan. Karena dasar kebahagiaan atau tidak kita, baik apa tidak, amalan kita tergantung dengan niat. Dasar baik atau tidaknya amalan kita tergantung niat. Innamal a'malu binniyat. Setiap amalan itu tergantung niatnya. Ayat jalmin sholat oke, dan tentu bisa menyebabkan dia dapat ridho Allah. Dah sholat, padahal sholat adalah amalan paling utama. Sholat adalah amalan paling utama. Nanti kita bahas tentang sholat karena berhubungan dengan Isra dan Mi'raj. Tapi bisa jadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu sebabnya apa? Karena niatnya nggak baik. Sholat tapi niatnya ini dipuji, mau diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi perkumpulan yang seperti ini, hukumnya tidak sampai diwajibkan. Kita mau bikin acara seperti ini nggak dosa, mau bikin acara dapat pahala. Tapi musola ditinggalkan dosa, diamalkan dapat pahala. Diamalkan dapat pahala, ditinggalkan dosa. Kalau acara seperti ini diamalkan dapat pahala, mudah diamalkan nggak dapat dosa. Kalau sholat saja yang mana kalau kita tinggalkan dapat dosa. Kalau niatnya tidak baik, niatnya ingin dipuji, mau diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana dengan amalan-amalan yang seperti ini? Lalu bagaimana dengan amalan-amalan yang sunnah? Kalau niatnya tidak baik, nu wajib wae oke, cantan tu diterima ku Allah, mau niatna teu bener sudah pasti mau diterima. Kumaha deui amalan sunnah. Kata sudah. Jadi dasar landasan saya kena amalan kurang sadayana tergantung niatnya. Sekarang kita baik apa tidaknya kita hadir tempat ini tergantung dengan niat. Yang hadir semuanya nih, yang hadir saat ini, bagus apa enggak kumpulnya, bagus apa enggak hadirnya, dapat pahala apa enggak hadirnya, tergantung dengan niat. Kalau misalkan hadirnya karena untuk ketemuan dengan yang bukan mahramna, mau dapat pahalanya, gak bakalan dapat pahalanya. Kalau misalkan hadirnya biar dianggap jalmin soleh, jadi anggap saya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun tidak dicarioskan, walaupun tidak diutarakan, Allah melihat kepada hati kita. Allah tahu isi hati kita, Allah tahu apa pikiran kita. Orang nggak tahu apa isi hati kita, manusia nggak tahu apa yang terlintas dalam pikiran kita.
minta kepada semuanya, sok ayeuna niat musai. Ya Allah, abdi hadir ke tempatnya ya Allah karena ingin mendapatkan ridho-Mu ya Allah. Terus itu niatnya. Niat itu singkat, simpel, tapi niat itu benar-benar bermakna bagi kita, yang mana dengan niat tersebut kita bakalan dimuliakan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niatnya singkat, niatnya simpel. Ya Allah, saya hadir karena ingin mendapatkan ridho-Mu. Saya berzikir bersama-sama, salawat bersama-sama, semata-mata karena ingin ridho-Mu ya Allah. Niatnya singkat, niatnya simpel, tapi makna luar biasa, khasiatnya luar biasa. Saat ini, siapapun yang belum niat untuk hadir ke tempat ini dengan niat yang baik, sok niatkan dengan niat tersebut. Ya, harus pintar kita kalau hadir setiap acara kudu diniatan. Tong sampai nggak ada nih niat, harus diniatin. Niat yang utama ridhonya Allah. Kalau ada pertanyaan Ustaz, tapi boleh nggak kalau niat yang lain? Maksudnya niat yang lain kayak gimana? Saya pengen hadir ya ke tempat seperti ini, kan ini tempat yang penuh rahmat, tempat yang penuh barokah, acara yang penuh barokah, acara yang penuh rahmat. Ini masjid Allah, tempat yang paling mulia, seueur barokahnya, seueur rahmatnya. Kita mengadakan acara-acara barokah, acara yang penuh rahmat, diisi dengan pikiran, dengan salawatan, diisi dengan pengawasan. Lalu saya pengen Habib Ustaz, saya niat, saya pengen hajat saya ini dikabulkan ke Allah dengan berkahnya ini majelis, dengan berkahnya perkumpulan ini Habib. Boleh tidak niat seperti itu? Boleh. Yang penting utama niatnya itu kaya ridana Allah. Niat yang paling utama ya kaya ridana Allah. Niat yang utama itu. Enggak apa-apa kita mau niat ya Allah dengan berkahnya ya Allah, acara ini ya Allah kabulkan segala hajat ya Allah. Ya Allah dengan barokahnya ya perkumpulan lancarkan segala urusan nanti ya Allah. Ya Allah abdi kadupan nyawa ya Allah. Mugi-mugi barokah majelis ieu, barokah acara ieu ya Allah. Hilangkan semua penyewatan dia ya Allah. Ya Allah abdi gaduh hutang, maksudnya gaduh hutang maya. Gaduh hutang ya Allah, esek mayarna, esek lunasina ya Allah. Gampangkan saya untuk bisa melunasi hutang tersebut dan jauhi dari hati saya ketamaan ya Rasulullah ya Allah. Bersihkan, jauhkan dari hati saya tamak ya Rasulullah. Tamak karena tidak merasa cukup, nggak pernah merasa cukup, sehingga bakalan utang baik, koma, kita koma. Kalau bahasa Indonesia tamak ya, tamak. Kalau bahasa Arabnya koma, nggak pernah merasa cukup. Sakaya sok masukkan hartana, mau bisa terjadi hartana, kemasukan tamak, kemasukan penyakit koma, maka sebanyak apapun hartanya nggak bakalan terasa cukup. Walaupun uangnya miliaran, bakalan terasa kurang baik. Kalau hatinya kemasukan tamak, selalu tidak merasa cukup. Minta sama Allah, ya Allah lunasi hutang saya ya Allah dengan barokahnya majelis ini, dan jauhkan hati saya dari koma ya Allah, dari tamak ya Allah, daripada rakus. Jauhkan ya Allah. Kenapa seperti itu? Kalau misalkan cuma niatnya ya Allah lunasi hutang saya, tidak berdoa ya Allah jauhi hati saya dari tamak, bahaya. Kenapa? Nanti lunas hutangnya bakal utang deui. Karena sebab utama orang utang itu bukan karena darurat. Kenyataannya, ini mah kenyataannya. Kenyataan yang ada saat ini, orang berhutang itu kebanyakan bukan karena darurat, tapi karena tamak. Karena tamak. Ayah berhutang, ayah orang pasti terkena jawab. Ya, terkena jawab kita nana pasti ayah ngutang. Ngutangnya gara-gara darurat apa gara-gara tamak?
lihat Naros. Pasti ngutang jawabnya darurat tapi. Darurat Ustaz. Daruratnya sakumaha. Kumaha daruratnya teh. Buat apa daruratnya? Buat apa? Kalau misal daruratnya untuk beli HP, darurat saja teh. Saja darurat. Nih gini. Kita ini kebanyakan ngutang gara-gara tamat, gara-gara rakus, gara-gara merasa kurang terus. Contoh, gambarannya gini aja. Kita ini kaya di pandangan orang yang di bawah kita. Kita ini adalah orang kaya di pandangan orang yang di bawah kita. Jadi jangan pernah merasa miskin bagaimanapun keadaan kita, karena pasti aja ada orang yang di bawah kita. Orang terkadang meluhkan rumahnya yang kecil. Coba renungi, coba pikirkan. Di sana ada orang melewati rumah kita, rumah kecil. Dia doa kepada Allah, ya Allah, moga-moga saya punya rumah walaupun kecil seperti ini. Kenapa? Ternyata dia gelandangan, gak punya rumah. Yang punya rumahnya ngeluh terus karena rumahnya kecil. Ternyata orang lain yang gak punya rumah memimpikan rumah yang kecil yang dikeluhkan terus. Karena yang punya rumah nama ngeluh, ya Allah, bumi temannya alit-alit bisa, goreng-goreng bisa, ya Allah. Ya Allah, si ayah rezeki, ya Allah. Bahkan sampai ngutang untuk beli rumah. Padahal rumahnya masih mencukupi. Padahal rumahnya bisa menaungi dia dari terik panas matahari. Rumahnya bisa menaungi dia dari hujan. Sedangkan orang lain yang gak punya rumah, sehari-harinya kepanasan, sehari-harinya kehujanan, kedinginan. Gak pernah kita renungi itu, gak pernah kita pikirkan itu. Harusnya kita bersyukur. Fungsi daripada rumah bukan untuk bangga-banggaan. Fungsi utama dari rumah bisa melindungi kita dari terik panas matahari, bisa melindungi kita daripada hujan. Fungsi utamanya itu. Kalau sekarang ada orang berhutang untuk beli rumah, beli tanah, ya, padahal dia udah punya rumah yang kecil, gak mau mengumpulkan dulu uang, akhirnya hutang. Gak pernah dipikirkan bagaimana cara hutangnya, akhirnya kelabakan, kesusahan untuk bayar hutangnya. Dan orang kalau sudah kelilit sama hutang, kesusahan bayar hutang, akhlaknya bakalan berubah. Nu tadi saya akhlaknya bakalan berubah menjadi akhlaknya goreng. Nu tadi soleh bakalan menjadi toleh, jadi durhaka ke Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang kalau sudah punya hutang, ya, hatinya gundah gulana, akhirnya dia uring-uringan, ya, dia uring-uringan, akhirnya tadi yang tadi semangat ibadah males karena pikiran terbebani dengan hutangnya. Termasuk akhlak buruk yang paling menonjol dari orang yang hutang, yang kaciri, dia mengkaciri. Ketika ditagih sama orang yang ngutangin, langsung wae 3 singa 3 harimau, adalah sudah. Tah eta akhlak goreng paling katingali, paling kaciri, dijamin ngutang. Tos jatuh tempo, sudah waktunya bayar, ditagih, keluar 3 singa 3 harimau. Padahal dulu nama, Masya Allah, jami natenya, Masya Allah bager bisa. Komo pas minjem nama, Masya Allah, jika kucing, terang kucing. Coba lihat kalau kucing kalau minta makan pasti ngedeketin kaki pemiliknya, majikannya, gosok-gosokin kaki pemiliknya. Ya kayak gitu orang punya hutang, ngerayu-ngerayu, muji-muji. Bagus nggak akhlak seperti itu muji? Bagus nggak? Saya enggak memuji orang lain. Saya memuji orang lain, ya kan? Itu bagus. Tahu-tahu berubah pas ditagih, langsung punya taring giginya. Nah itu akhlak goreng paling ke kiri, paling
mengutang. Sekarang ada orang kadang-kadang ngeluh, ya Allah, tegadu baju abdi teh. Sesederhana mengeluh kieu teh, nu istri beres. Beres teh, Bu, teh beres teh. Nu perempuan suka ngeluh, ya Allah, tegadu baju, badek, kondangan, tegadu baju, padahal dibuka lemarinya, masya Allah bejibun bajunya. Bajunya banyak di lemarinya, gak kehitung bajunya. Bajunya lagi kehitung. Ya abdi bade naros kesadayaan. Ka ibu-ibu wae ibu kerudung gak dosa baraha Bu? Aya 2, aya 3, aya 5. Masya Allah duit 5 sok bayangkan. Tapi sebulan sekali, sebulan sekali deui sabitu sekali meser baju nu anyar, geser kerudung nu anyar. Ngarasana teu pernah punya kerudung padahal kerudung leuwih 5. Ini bapak-bapak punya baju, punya kaos, kira-kira 2 ada enggak di lemarinya bajunya? Lebih, ada 3 apa enggak? Tapi terkadang kita enggak merasa cukup dengan baju yang kita miliki. Terkadang kita masih merasa panas kalau orang lain punya baju baru. Ini sebenarnya orang di sana, di luar sana ada yang cuma punya baju satu-satunya, itu pun sudah kotor, ledek, sobek lagi. Bahkan nggak bisa benar-benar sempurna menutupi auratnya. Dia mengimpi-impikan, membayang-bayangkan, mengingin-inginkan memiliki baju yang utuh walaupun satu. Yang penting jangan bolong, yang penting jangan kotor, yang penting punya ganti. Kita mah alhamdulillah ganti baju kita teh banyak. Alhamdulillah ganti celana sarung kita teh aya. Ternyata ada orang yang mimpikan nu penting gaduh baju buat ganti satu yang bisa menutupi aurat. Baju yang kita keluh-keluhkan, baju teh kieu-kieu wae. Era baju teh kieu-kieu wae. Baru 3 hari yang lalu pakai baju ini, pakai baju ini. Ingat, ada orang di sana yang ternyata benar-benar sangat membutuhkan baju, karena baju yang dia pakai cuma satu-satunya, itu pun tidak sempurna menutup auratnya. Kita alhamdulillah punya baju rapi, punya baju bersih, punya baju tak aya bolongna. Paling-paling bapak-bapak pas aya bolongna ngerokok menurut mah gara setebak aya wae bolongna mah komo sarungnya aya wae bolongna sabab rokok cuman titik bolongnya. Tapi orang lain ternyata ada pakai baju bolongnya banyak, bahkan punya bajunya satu-satunya, dan ternyata dianya luar biasanya apa? Gak punya utang. Gak punya utang. Ada orang di luar sana juga yang mana mereka makan dari bekasnya orang lain. Kita di rumah makan tahu tempe, keluh, naon dia teh makan tahu tempe deui. Nu istri ngeluh, Pak, makanya balik tahu tempe dewe teh. Yang suami keluh juga, ibu kunaon dia teh tahu tempe deui. Sangat tidak wajar kalau misalkan suami yang jalan kayak gitu. Kenapa? Karena istri belanja uang dari suami kudu nyadar suami mau misalkan tahu tempe berarti kirang artosna. Betul tabur. Hoyongna daging tapi ngasih artos 5.000 seharinya untuk lalu di mana daging di rumah? Ayah daging lunak tahu bener. Yang istri ngeluh kurang bersyukur, suami kalau ngeluh lebih parah deh. Intinya apa? Makanan yang kita keluhkan cuma itu saja. Ternyata orang lain mah sampai
sampai susah payah untuk mendapatkan makanan yang bersih teh. Mereka dapat makanan bekas, kita mau makanan bukan bekas, makanan beli sendiri, bersih, bagus. Makanan yang sehat masuk ke perut kita. Orang lain susah payah, itu pun bisa makan sehari sekali kadang-kadang. Ternyata orang yang seperti itu gak punya hutan. Ternyata ada orang yang gak punya rumah, ada orang yang pakaiannya cuma satu-satunya, ada orang yang susah makannya. Ternyata mereka gak punya uang. Giliran ayah jali lu gaduh, aduh naseur, gaduh bumi, gaduh tiasa tuan. Walaupun itu aja utang naseur. Dari situ kita bisa melihat ternyata hutangnya kita bukan karena darurat, hutangnya kita karena tamak. Hutangnya kita gara-gara tamak. Wajar kalau misalkan ada orang hutang seperti ini, punya ada misalkan saudaranya sakit, misalkan dirinya sakit, darurat gak punya uang untuk bayar pengobatannya, berhutang. Itu pun dianggap darurat kalau misalkan dia sudah menjual harta bendanya. Darurat itu ketika benar-benar nggak punya apa yang bisa digunakan untuk membayar. Itu benar-benar darurat. Contoh orang sakit, harus bayar pengobatannya, atau dirawat di rumah sakit harus bayar. Kalau benar-benar nggak punya sesuatu yang bisa dibayarkan atau yang dijual untuk bayar, baru itu darurat. Oh iya, saya ngutang gara-gara apa? Berobat, gaduh emas, gaduh penanam tadi, ical, apa tadi jual emasnya? Emang saya berarti bukan darurat hutangnya. Kalau darurat itu orang berobat, bisa ini contoh orang berobat gak punya uang untuk otak, gak punya biaya untuk bayar pengobatannya. Dia jual, sudah jual harta bendanya, dijual emasnya, dijual HP-nya, dijual emasnya, dijual HP-nya. Ternyata masih kurang juga untuk membayarnya. Baru dia berhutang. Itu benar-benar berhutangnya karena darurat. Sekarang orang lebih mentingkan emasnya ketimbang rasa malu. Ngutang teh malu, Pak. Bagi orang yang jarang ngutang, yang gak pernah biasa ngutang teh malu. Rasanya ngutang teh, ngutang teh malu. Sekarang orang lebih mementingkan emasnya untuk dijual daripada rasa malunya, daripada kehormatannya. Orang ngutang itu kayak nyirikan abdi ya kirana. Jangan pernah menunjukkan diri kita memiliki kekurangan di depan orang. Cukuplah Allah yang mengetahui kekurangan kita. Jangan tunjukkan kepada manusia kekurangan kita. Kun afifan, jadilah orang yang terhormat. Orang yang terhormat itu bukan karena hartanya banyak. Orang terhormat itu bukan karena punya mobil. Orang terhormat itu bukan karena bajunya bermerek dengan merek yang bagus, yang mewah. Bukan. Orang yang terhormat itu yang menerima apa adanya, yang tidak pernah minta-minta sama orang lain, yang tidak pernah hutang sama orang lain. Hutang pun dalam keadaan benar-benar darurat. Itu baru orang yang terhormat. Garas dah. Nah, kata jamin terhormat. Jamin terhormat bukan karena dia jabatannya tinggi, bukan karena punya rumah bagus, bukan karena punya mobil mewah, bukan karena pakaiannya bermerek. Jamin terhormat ketika dia tidak menunjukkan kebutuhannya terhadap manusia. Ketika dia mempunyai kebutuhan, mintanya kepada Allah. Selama masih bisa ditanggulangi sendiri, gak butuh sama orang lain, gak perlu minta-minta sama orang lain. Minjem pun benar-benar dalam keadaan darurat. Itu pun dengan berat hati. Sekarang orang utang itu dijadikan kayak jajanan, kayak jajan utang teh. Maksudnya kayak jajan gimana? Orang kalau jajan hampir setiap hari jajan. Nah utang sekarang orang hampir setiap hari utang, gampang pisan. Maksudnya utang teh gampang pisan.
Gak ada rasa berat dalam hatinya untuk utang teh. Jangan kita terhormat bakalan berat untuk utang. Mikir-mikir dulu utang tuh. Mikir-mikir dulu utang teh. Baru utang. Itu pun dengan berat hati dan karena darurat. Kebanyakan dari kita ngutang karena apa? Untuk gaya-gayaan, untuk memenuhi gaya hidup, untuk memenuhi gaya hidup. Ngutang karena apa? Panas tetangga sudah motor anyar masa api tegal motor anyar motornya kia wae geser ngutang gesernya. Tetangga punya baju anyar, malu kita bajunya gini-gini aja, gak punya uang untuk belinya, minjam, ngutang. Kayak jajanan aja ngutang teh. Di mana kehormatan kita? Di mana kalau kita gampang ngutang? Sedangkan umat Nabi Muhammad adalah umat yang dididik dan diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk menjadi hamba-hamba, menjadi orang-orang yang terhormat. Rasulullah selalu menganjurkan kepada kita untuk lebih baik susah payah ketimbang minta kepada orang lain. Contohnya Nabi Muhammad SAW, walaupun beliau Sayyidul Anbiya wal Mursalin, walaupun beliau pemimpin para nabi, pemimpin para rasul, beliau tak minta sama orang lain untuk kebutuhan makannya. Beliau tak minta kepada orang lain untuk kebutuhan rumah tangganya. Enggak, Nabi Muhammad kerja. Bahkan pernah suatu ketika Nabi Muhammad ditempelin sama orang lain gara-gara kerja. Jadi pernah Nabi Muhammad minta kerjaan sama orang lain, orang ini nggak tahu kalau itu Nabi Muhammad. Kerjanya apa? Nimba air. Ketika nimba air, tahu-tahu timbaannya putus. Yang mempekerjakan Nabi Muhammad kesel, marah, spontan nempelin Nabi Muhammad. Pemimpin para nabi, pemimpin para rasul, pemimpin seluruh makhluk, pemimpin kita semuanya. Manusia yang paling dicintai oleh Allah, yang mana kalau misalkan ngangkat tangan minta Allah, langsung Allah dijabah, ditempelin sama manusia gara-gara urusan kerja. Nabi Muhammad marah? Enggak, Nabi Muhammad pulang minta maaf karena sudah memutuskan timbaannya. Akhirnya suatu saat orang ini tahu ternyata yang sudah ditempelin adalah Nabi Muhammad SAW. Takut dia gemeteran, nangis. Ya Allah, tangan ini sudah digunakan untuk menempelin Nabi Muhammad SAW, manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya sebagai tebusan dosanya dia karena sudah menempelin Nabi Muhammad, dia potong tangannya. Dipotong tangannya, dibawa kepada Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, maafkan saya ya Rasulullah. Saya tak tahu kalau itu engkau ya Rasulullah. Sebagai tebusan dosa saya ya Rasulullah, saya sudah potong tangan saya yang saya gunakan untuk menempelin. Apa kata Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Bukan kata Rasulullah, syukur kata. Bukan kayak gitu sama Rasulullah. Bukan malah direlewek ke Rasulullah. Bukan disyukur-syukuri sama Rasulullah. Sama Rasulullah diambil tangan yang putusnya, kemudian ditempelkan kembali kepada tempatnya. Langsung tersambung mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad manusia yang paling tinggi derajatnya, makhluk yang paling tinggi derajatnya, ditempelin nggak marah. Beliau kerjanya bahkan sampai ditempelin. Beliau minta maaf setelah ditempelin karena sudah melakukan kesalahan. Orang tersebut nyadar bahwa yang ditempelin Nabi Muhammad, minta maaf sama Nabi Muhammad, bukan disyukur-syukurin, tapi sama Nabi Muhammad malah apa? Digabungkan kembali, disembuhkan kembali tangan yang tadinya putus. Inilah kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Inilah kehormatan Nabi Muhammad SAW. Dan itulah yang diajarkan ke Nabi Muhammad kepada kita semuanya sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan kita untuk merendahkan diri di hadapan manusia. Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan mendidik kita untuk menghinakan diri di hadapan manusia. Enggak. Karena Nabi Muhammad adalah uswatul hasanah, karena beliau adalah panutan terdepan bagi kita, panutan utama bagi kita yang patut kita contoh. Beliau contohkan kepada kita. Walaupun gunung sudah menawarkan dirinya untuk menjadi emas bagi Nabi Muhammad. Walaupun Nabi Muhammad tinggal angkat tangan minta harta sebanyak apapun bakal diberi sama Allah.
adalah suri tauladan terbaik bagi kita. Beliau pengen menunjukkan kepada kita sebagai pelajaran, didikan kepada kita bagaimana menjadi orang terhormat. Nabi Muhammad mulia enggak? Nabi Muhammad terhormat enggak? Apakah dengan beliau bekerja seperti itu? Apakah beliau Nabi Muhammad bahkan pernah sampai 3 hari nggak makan? Apakah beliau susah makan mengurangi kemuliaan beliau di sisi Allah, mengurangi kehormatan beliau dan derajat beliau di sisi Allah? Enggak. Nabi Muhammad susah makan. Nabi Muhammad SAW kerja, mengembala, berdagang. Apakah itu kehinaan bagi beliau atau mengurangi kemuliaan beliau? Enggak. Tapi ternyata umatnya gengsinya luar biasa, lebih mementingkan gaya hidup daripada kehormatan dirinya. Minta-minta sama orang lain, minjem-minjem sama orang lain, padahal bukan dalam keadaan darurat. Ini harus menjadi pelajaran bagi kita. Nabi Muhammad mengajarkan orang sadayana untuk menjadi orang-orang yang terhormat, yang mulia. Rasulullah rela susah hidupnya seperti itu untuk kita menjadi orang-orang yang terhormat. Contoh Nabi Muhammad. Sudah kita jauh dari Allah, tapi kehormatannya juga diinjak-injak sama dirinya sendiri. Nah, ini pelajaran penting bagi kita. Kembali lagi, siapapun yang punya hutang, niatkan ketika kita hadir di tempat ini, niat kepada Allah, ya Allah, dengan barokahnya perkumpulan ini, ya Allah, lunasilah segala hutang saya, ya Allah. Berapapun hutang tersebut, ya Allah, lunasi, ya Allah. Karena bagimu, ya Allah, sebanyak apapun hutang saya, bagimu sangat mudah untuk melunasinya, ya Allah. Dan ya Allah, jauhi, ya Allah, bersihkan hati saya dari tamak, ya Rasulullah, ya Allah. Bersihkan hati saya dari rasa tamak, dari rasa rakus, dari hati yang selalu kurang dan kurang. Karena bahaya kalau rasa tamak ini terus diimu, ya, bahasa Sundanya itu diapa lagi bahasa Indonesianya? Kalau rasa tamak ini terus dipelihara, maka bakal menjadi nantinya. Sampai akhir hayat gak pernah merasakan kebahagiaan. Kenapa? Orang yang tamak gak pernah merasakan kebahagiaan sebanyak apapun hartanya, karena merasanya kurang. Melihat orang lain yang lebih kaya, panas, gak pernah merasa bahagia. Kalau terus-terusan rasa tamak ini dipelihara, gak pernah benar-benar merasakan ketenangan hati, kebahagiaan di dalam hatinya. Karena kebahagiaan dan ketenangan hati bisa didapatkan ketika kita bersyukur kepada Allah. Sedangkan syukur adalah lawan daripada rasa tamak. Gak mungkin orang yang tamak bisa bersyukur, gak mungkin. Dan gak mungkin orang yang bersyukur adalah orang yang di hatinya ada ketamakan. Maka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan dari hati kita rasa tamak. Amin ya rabbal alamin. Dan hadirin hadirat, dalam Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW mendapatkan hadiah salat. Dari Isra dan Mi'raj Rasulullah mendapatkan hadiah salat. Salat ini hadiah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad dan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salat adalah ibadah paling utama bagi seorang muslim. Kenapa? Pertama, karena salat menjadi ibadah, menjadi simbol ibadah, pembeda antara orang muslim dan orang kafir. Coba kalau kita teliti ibadah-ibadah yang lainnya, ternyata orang-orang kafir juga melakukannya. Contoh, sedekah atau zakat, ternyata di agama lain pun ada, ya, keharusan untuk
walaupun tata caranya berbeda. Ada di agama lain keharusan mengeluarkan uang seperti itu. Kemudian puasa agama lain juga ternyata yang kafir ada keharusan untuk puasa. Yang suka melihat film India pasti tahu tuh, orang-orang India suka puasa, bahkan puasanya lebih lama, nunggu bulan dulu muncul. Kalau mendung nggak buka-buka ini. Kita mah nunggu maghrib. Itulah adzan yang paling dinanti-nanti sama kita. Adzan maghrib ketika puasa. Kebanyakan seperti itu. Biasanya bagaimana? Kalau nggak dengar adzan, ya Allah, terus adzan kita bisa adzan teh. Tapi adzan maghrib, ya Allah, tinggal 5 menit deh ini kami bisanya. Masya Allah. Kan puasa makin keangkosan, bisa maghrib teh. Alhamdulillah, terus asarnya, terus asar berarti tinggal maghrib. Terus zuhur, alhamdulillah, terus zuhur tinggal setengah perjalanan lagi menuju buka. Asar di angkosan, oh berarti tinggal sekali adzan lagi. Mau dekat-dekat maghrib, makanan sudah disediain, sudah nongkrong di depan makanannya. 1 menit rasanya kayak 1 jam. Kangen bisa sama adzan maghrib teh. Itulah adzan yang dinanti-nantiin, itulah adzan yang dikangen-kangenin. Adzan maghrib ketika puasa. Tapi semoga kita semuanya kangen dengan setiap adzan. Selalu semangat ketika mendengarkan adzan, bukan termasuk golongan yang ketika adzan malah kuring-kuringan. Kenapa mendengar pisan adzan teh? Jangan sampai seperti itu. Agama lain ternyata ada yang puasa juga. Orang-orang beragama lain ada yang puasa juga. Haji, umrah. Haji mereka apa? Ziarah kepada tempat yang kita sucikan, yaitu kalau tempat yang kita sucikan yaitu Ka'bah. Beribadah di Ka'bah. Ternyata orang kafir pun ada yang mereka seperti haji. Jadi ibadah di tempat yang mereka sucikan. Tapi nggak ada dalam agama lain keharusan ibadah sholat, nggak ada. Hanya menjadi keistimewaan dan keunggulan bagi umat Nabi Muhammad SAW adalah sholat. Makanya sholat itu menjadi simbol pembeda antara orang kafir dengan orang muslim. Makanya kalau misalkan orang muslim sedang ibadah nggak pernah sholat, namun beda dengan orang kafir. Apa bedanya dengan orang kafir? Sedangkan sholat itulah ibadah yang menjadi pembeda antara orang muslim dengan orang kafir. Itu luar biasanya sholat. Yang pertama itu, sholat itu adalah pembeda antara orang muslim dengan orang kafir. Adalah ibadah yang menjadi simbol pembeda antara orang muslim dan orang kafir. Jangan sampai kita ninggalkan sholat. Ninggalkan sholat cepat-cepat dikodok. Mendengar adzan cepat-cepat langsung berangkat ke masjid yang bisa bermakmum di masjid. Dan diusahakan bermakmum di masjid. Tunjukkan kepada Allah bahwa kita adalah muslim sejati, bukan hanya muslim KTP wahid. Tunjukkan kepada Allah bahwa kita adalah muslim sejati dengan kita semangat untuk melakukan sholat, bukan muslim KTP tertulis baik KTP dan muslim, tapi tak beda antara kita dengan orang kafir. Kunaon data sholat. Itu yang pertama, sholat. Dan sholat ini adalah kewajiban ibadah yang diwajibkan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat adalah ibadah yang paling dicintai oleh Allah. Kewajiban yang Allah wajibkan yang paling dicintai oleh Allah. Sebagaimana dawuh Nabi Muhammad SAW, "Aftaradallahu ala khalqihi ahabba ilaihi minas shalah." Gak ada kewajiban yang Allah wajibkan kepada makhluknya yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi sholat. Sholat adalah ibadah yang wajib yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ada ibadah yang wajib yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
ketimbang sholat? Gak ada. Kita pengen gak dicintai sama Allah? Pengen gak dicintai sama Allah? Kalau kita dicintai sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, udah hidupnya bakalan bahagia dunia akhirat. Hidupnya bakalan menjadi bahagia dunia akhirat. Tadi dalam hadis tadi, kalau kita pengen mendapatkan cinta Allah lewat jalur sholat. Kenapa? Karena sholat adalah ibadah wajib yang paling dicintai sama Allah. Kalau kita melakukan apa yang menjadi apa-apa yang dicintai sama Allah, gampang bagi Allah untuk mencintai kita. Gampang, cepat untuk mendapatkan cintanya Allah. Kalau kita melakukan sesuatu yang paling dicintai sama Allah, bakalan cepat mendapatkan cintanya Allah. Nah, kita ketahui tadi, sholat itu ibadah yang wajib yang paling dicintai oleh Allah. Ibadah wajib yang paling dicintai sama Allah. Laksanakan sholat, khusus non wajib, jangan sampai telat. Kemudian tambah dengan sholat-sholat sunnah, insya Allah bakalan cepat mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan yang ketiga, luar biasanya sholat. Sholat menjadi penentu lolos atau baiknya kita ketika dihisab nanti. Nanti kita sudah meninggal, setelah kiamat bakal ada hisab, hari perhitungan, diperhitungkan segala amalan kita. Penentunya adalah sholat. Lolos apa enggak daripada hisaban dengan mudah, penentunya adalah sholat. Kata Rasulullah SAW, awal ma yuhasabu bil abdi yaumil qiyamah as-shalah. Pertama kali yang dihisab dari seorang hamba yaitu sholatnya. Nanti kita kalau sudah meninggal, hari kiamat terjadi ketika dihisab, yang pertama kali dihisab adalah ibadah sholat. Lanjutan hadisnya apa? Fa idza sholaha sa'iru amali. Kalau misalkan sholatnya bagus, lolos sholatnya, ibadah yang lain ke bawah bagusnya. Ibadah yang lain ke bawah bagusnya. Sholatnya bagus, ibadah yang lain bakalan ke bawah bagusnya. Kayak induk, sholat itu kayak induk. Yang kalau kepalanya, induknya lolos, yang lainnya ke bawah baik juga, lolos juga. Wa idza fasada sa'iru amali. Tapi kalau ternyata pas dihisab, sholatnya buruk, sholatnya tidak bagus, sering tinggalkan sholat, kemudian suka mundur ke sholat, seluruh amalan yang lainnya bakalan ke bawah buruknya. Ibadah sholat itu yang paling utama, yang paling pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan gampang-gampang untuk meninggalkan sholat. Ini pesan, ini nasihat, bukan untuk yang mendengarkan saja, khususnya untuk yang berbicaranya. Semua apa yang diutarakan ini pesan khususnya bagi yang berbicaranya. Sampai saking istimewanya sholat, hiburannya Nabi Muhammad. Apa hiburannya Nabi Muhammad? Sholat. Saking luar biasanya sholat, ibadah sholat, hiburannya Nabi Muhammad adalah sholat. Penenang Nabi Muhammad adalah sholat. Kita mah hiburan nonton TV, kita mah hiburan lihat TV, kita mah hiburan apa? Dangdutan, main TikTok. Zaman sekarang apalagi TikTok, hiburannya main TikTok. Nabi Muhammad kalau sumpuk hiburannya apa? Sholat. Makanya kalau misalkan sudah masuk waktu sholat, Nabi Muhammad senang, langsung bilang kepada Bilal ini muadzinnya Nabi Muhammad, tukang adzannya Nabi Muhammad. Arihna ya Bilal, kata Nabi Muhammad, senangkan kami wahai Bilal. Disenangkan dengan apa? Dengan Bilal mengumandangkan adzan. Karena Nabi Muhammad sudah semangat, sudah gembira ketika masuk waktunya sholat. Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Dan dijadikanlah hiburanku, kesenanganku, ketenanganku adalah dalam sholat, berada dalam sholat. Itu kata Nabi Muhammad. Hiburanku, ketenanganku, kesenanganku berada pada sholat. Kita mah mendengarkan adzan malah nggak tenang.
Semoga kita menjadi orang-orang yang istiqomah sholat tepat pada waktunya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita hidayah dan taufik untuk bisa ibadah sholat tepat pada waktunya, berjamaah bersama-sama di masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita rezeki untuk bisa menikmati, merasakan nikmatnya sholat tersebut. Amin ya rabbal alamin. Orang kalau misalkan sudah benar-benar dekat sama Allah, ketika dia sholat bakalan merasakan kenikmatan. Ketika dia sholat bakalan merasakan kenikmatan. Karena tidak ada kondisi paling dekat antara seorang hamba dengan Allah kecuali ketika sholat, khususnya dalam sujud. Makanya orang yang menjadi wali, ya, wali-walinya Allah, mereka merasakan kenikmatan yang luar biasa ketika sholat. Bahkan banyak ceritanya. Seperti contoh Sayyidina Ali Zainal Abidin As-Sajjad, cicitnya Rasulullah. Rumahnya kebakaran, dia sholat tidak sadar kalau rumahnya kebakaran. Kenapa? Saking merasakan kenikmatan ketika sholat, sehingga rumahnya terbakar tidak ketahuan sama dia. Baru ada orang yang menolong dia, baru dia sadar. Saking nikmatnya beliau ketika sholat. Sebabnya kenapa beliau merasakan nikmat? Karena ketika sholatlah keadaan hamba paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aksiru minad du'a. Ini pesan terakhir. Paling dekatnya kondisi seorang hamba dengan Tuhannya yaitu Allah, yaitu ketika dia sujud dalam sholat. Itulah kondisi paling dekat antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'aksiru minad du'a, maka ketika sujud dalam sholat perbanyaklah doa. Ini pesannya Nabi Muhammad. Ini pesannya Nabi Muhammad. Posisi terdekatnya kita dengan Allah yaitu ketika kita sujud dalam sholat. Karena sholat ini posisi paling dekatnya kita dengan Allah, maka perbanyaklah doa ketika sujud. Tapi ini pesan misalkan untuk orang yang melakukan sholat sunnah. Perbanyak sholat ketika sujud, khususnya sujud terakhir, perbanyak doa. Perbanyak doa. Tapi kalau misalkan doanya pakai bahasa Indonesia jangan diucapkan. Kalau diucapkan batal sholatnya. Kalau pakai bahasa Arab nggak apa-apa. Kalau misalkan nggak bisa pakai bahasa Arab, biarkan doanya di dalam hati saja. Kenapa imam nggak dianjurkan untuk memperbanyak doa ketika sholat? Khawatirnya dikiranya nanti meninggal imamnya. Ada imam misalkan di sujud terakhir, sujudnya lama bisa. Akhirnya makmumnya nanti pakolek-kolek, kunaon eta imam. Pilih wae terus ngantunkeun. Ternyata lagi doa. Yang lainnya mah batal, imamnya mah enggak. Kenapa yang lainnya batal? Saling ngomong satu sama lain. Ya kan? Makanya bagi imam jangan diamalkan ini. Jangan diamalkan. Amalkan memperbanyak doa ketika sujud, ketika sholat sunnah. Khususnya sholat sunnah tahajud, perbanyaklah doa ketika sujud dalam sunnah, sholat sunnah, khususnya dalam sholat sunnah tahajud. Gitu. Agar apa? Agar doanya cepat dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam sujud ketika sholat itulah posisi terdekat antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberi hidayah taufik untuk bisa istiqomah dalam sholat, merasakan kenikmatan sholat, dan semoga kita semuanya hajat-hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memenuhi rumah tangga kita, memenuhi keluarga kita, memenuhi rumah kita dengan keberkahan, dengan rahmat, dan semoga kumpulnya kita saat ini adalah perkumpulan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
perkumpulan yang disenangi, dibanggakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita bisa berkumpul kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Di akhir kita berdoa bersama-sama.